Shalom, kembali hadir dan menyapa dalam Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber kekuatan, kehidupan, pertolongan, dan sumber sukacita kami. Pada hari ini kami bersyukur atas hari baru pemberian-Mu yang dapat kami nikmati bersama. Pada saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Mari hadir Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati pikiran kami sehingga taburan firman-Mu dapat menumbuhkan daya sukacita dalam hati kami. Maka bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan terambil dari Filipi 4 ayat 4-5 yang demikian bunyinya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Minggu Advent ketiga secara liturgis dimaknai sebagai Minggu Gaudete. Gaudete berarti bersukacitalah. Penantian kita selama 3 minggu ini sudah akan mengujung pada tibanya hari Natal yang sudah dekat. Berbicara tentang penantian, kebaikan hati, dan kedekatan Tuhan seperti surat Filipi 4 tadi, ada sebuah cerita yang dikarang oleh Henry van Dyke pada tahun 1896 berjudul The Other Wise Man. Ini cerita yang tidak alkitabiah, jadi tidak perlu diperlakukan seperti teks-teks suci Alkitab, tetapi melalui kisah ini kita bisa diajak untuk berefleksi tentang 3 pokok tadi, yaitu penantian, kebaikan hati, dan kedekatan Tuhan. The Other Wise Man bercerita tentang orang Majus keempat. Wise Man adalah sebutan bahasa Inggris untuk orang Majus. Kita tahu orang Majus dalam kesaksian Injil Matius ada 3 orang. Tetapi oleh Henry van Dyke, kisah tersebut dikembangkan dan diceritakan ulang adanya orang Majus keempat yang tidak sampai kepada bayi Yesus yang baru lahir di Bethlehem itu. Diceritakan orang Majus keempat itu tadi bernama Artaban. Ia menjual seluruh kepunyaannya untuk membeli sebuah batu safir biru besar, sebuah batu rubi merah, dan mutiara nan indah kilaunya, untuk dipersembahkan kepada para raja yang baru lahir itu. Ia berangkat menyusul ketiga temannya, orang Majus tadi yang sudah berangkat lebih dahulu. Jadi Artaban ini ketinggalan, menyusul ketiga temannya yang sudah berangkat mendahuluinya. Di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang sudah terbaring di jalan, menderita demam yang mematikan. Lelaki tua itu memohon bantuan Artaban, dan ia menolongnya. Artaban menukarkan batu safir biru itu dengan makanan, minuman, dan obat-obatan bagi lelaki tua itu yang cukup dan bahkan berlebih. Yang kemudian lelaki tua tadi memberitahunya bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. Maka bergegaslah Artaban ke Bethlehem melanjutkan perjalanannya. Setibanya di Bethlehem, sudah terlambat beberapa hari setelah ketiga temannya itu berjumpa dengan bayi Yesus. Maka Artaban masuk ke dalam sebuah rumah kecil dan beristirahat di dalamnya. Di sana ia bertemu dengan seorang ibu muda dengan bayi laki-lakinya yang memberitahu dia bahwa Yusuf telah membawa istri dan anaknya, Maria dan Yesus, melarikan diri secara diam-diam ke Mesir karena pada saat itu Herodes Agung memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk membunuh semua bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun. Ketika mereka sedang berbincang, terdengarlah keributan dari luar. Artaban bergegas menjaga ambang pintu masuk rumah itu. Dan ia bertemu dengan prajurit yang hendak menggeledah dan membunuh bayi laki-laki jika ia menemukannya. Lalu Artaban memberi prajurit itu batu rubi merahnya dan membuat prajurit tadi pergi melewati rumah itu. Maka selamatlah ibu dan anak yang dijumpainya tadi. Lalu diceritakan Artaban terus mengembara selama 33 tahun. Terus mencari keluarga Bethlehem itu, Yesus, Maria, dan Yusuf, hingga ia tiba ke Yerusalem menjelang Yesus disalib. Tersisa 1 pemberian berupa mutiara yang
indah kilaunya itu yang dia bawa. Di sana ia mendengar kabar tentang seorang tokoh hebat yang akan dihukum mati hari itu juga. Dan ia menyadari bahwa ini memang rajanya, raja yang sedang dia cari dari dulu. Saat dia berjalan ke Golgota, dia berharap dapat mempersembahkan mutiaranya yang sangat berharga. Tetapi di tengah jalan, Artaban berjumpa dengan sepasukan tentara menyeret seorang gadis muda dengan rantai. Saat mereka lewat, gadis itu berteriak kepada Artaban untuk mengasihaninya dan menyelamatkannya. Sebab ayahnya terlilit hutang banyak dan dirinya akan dijual sebagai budak untuk membayar hutang. Artaban tanpa berpikir panjang segera melunasi hutang ayah gadis itu dengan mutiaranya tadi, persembahan terakhirnya tadi, dan menjamin kebebasan gadis itu. Setelahnya, ia tak lagi punya hadiah untuk dipersembahkan kepada Yesus. Tiba-tiba pada hari itu, seperti cerita narasi dalam penyaliban Yesus, ada langit menjadi gelap dan gempa terjadi. Lalu sebuah pecahan batu jatuh menghantam kepala Artaban dan melukainya secara fatal. Pada akhir hidupnya, ia berkata di pangkuan gadis yang diselamatkannya itu tadi, ia seakan-akan melihat wajah Tuhan dan berkata, "Tidak mungkin itu Engkau Tuhan, aku telah gagal menjumpai dan mempersembahkan bagimu. Selama 33 tahun aku telah mencarimu, tetapi aku belum pernah melihat wajahmu atau melayani Engkau ya Rajaku." Kemudian seperti bisikan dari jauh terdengar suara yang lembut kepada Artaban. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Akhirnya Artaban tersenyum bahagia dan wafat, mengetahui bahwa Kristus memang telah menerima hadiah yang dia bawa untuknya. Itulah kisah Artaban, si orang Majus keempat yang senantiasa menanti tanpa kunjung berjumpa bayi Yesus. Tetapi sejatinya ia telah menjumpai dia dan melayani dia melalui perjumpaan dan pertolongannya kepada orang-orang yang telah ia jumpai sepanjang penantian dan pencariannya. Itulah kisah penantian, kebaikan hati dan kedekatan Tuhan yang dialami dan dirasakan oleh Artaban. Mari kita berefleksi, maukah kita bersuka cita dalam penantian seraya menunjukkan kebaikan hati kita kepada orang lain? Dan menghayati melaluinya kita sadar bahwa Tuhan sejatinya dekat dengan kita. Kiranya sukacita Natal tidak sekedar euforia, perasaan yang membuncah saja. Tetapi melaluinya semoga kebaikan hati kita semakin memancar dan dapat dilihat orang lain. Dan kita merasakan bahwa kehadiran Tuhan itu dekat bagi kita melalui setiap orang yang boleh kita jumpai dalam momen-momen kehidupan kita. Amin.